Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI terus menggelinding, antara suara nurani dan gelombang politik. 8 tuntutan yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI menimbulkan gelombang pro dan kontra di tengah publik. Sebagian masyarakat menilai tuntutan tersebut sebagai refleksi keresahan yang sah atas situasi demokrasi yang dianggap makin tersandera oleh oligarki dan praktik kekuasaan yang tidak transparan. Mereka melihat para purnawirawan sebagai suara nurani bangsa, yang mencoba mengingatkan pemerintah agar kembali kepada semangat konstitusional dan keadilan sosial. Namun, tak sedikit pula yang merasa khawatir, terutama terhadap poin tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 asli, karena itu bisa membuka jalan bagi sentralisasi kekuasaan yang pernah membawa bangsa ini ke masa kelam otoritarianisme. Dalam perspektif opini publik, banyak warga yang mendambakan reformasi yang disempurnakan, bukan dibongkar. Artinya, semangat dari para purnawirawan mungkin benar, tetapi solusi yang ditawarkan perlu dikritisi. Kembali ke UUD 1945 versi awal tanpa amandemen bukan hanya langkah mundur, tetapi juga berisiko menghapus kontrol demokratis yang kini justru harus diperkuat. Maka, publik cenderung setuju bahwa kritik terhadap pemerintah penting, tetapi solusi harus progresif, bukan restoratif semata. Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran banyak kalangan yang menilai bahwa dorongan untuk kembali ke UUD 1945 versi asli justru merupakan langkah yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. UUD 1945 sebelum amandemen memang disusun dalam kondisi darurat kemerdekaan, dan mengandung kelemahan serius dalam hal pembatasan kekuasaan. Tanpa pembatasan masa jabatan presiden, tanpa pemilu langsung, tanpa Mahkamah Konstitusi, dan tanpa penguatan peran legislatif yang sejajar, sistem itu membuka ruang besar bagi kekuasaan yang absolut. Maka jika Forum Purnawirawan TNI mendorong kembali ke versi asli UUD 1945, mereka seharusnya terlebih dahulu merenungkan dampaknya secara konstitusional dan historis. Karena itu bisa mencederai semangat reformasi 1998 yang lahir justru untuk mengakhiri era kekuasaan seumur hidup dan menyusun ulang sistem politik yang demokratis dan akuntabel. Kembalinya ke UUD 1945 tanpa amandemen sejatinya bukan koreksi terhadap demokrasi yang bermasalah, tetapi justru penghapusan terhadap seluruh capaian reformasi. Dalam konteks ini, publik berhak curiga, apakah ini murni niat penyelamatan bangsa, atau justru langkah mundur ke arah model kekuasaan lama yang sentralistik dan rawan disalahgunakan? Semangat reformasi bukan hanya soal pergantian pemimpin, tapi soal memastikan kekuasaan diawasi, dibatasi, dan diarahkan untuk kepentingan rakyat secara transparan. Maka, tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 asli bukan solusi, melainkan potensi masalah baru yang jauh lebih besar. Selain dorongan untuk kembali ke UUD 1945 asli, salah satu tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang juga menimbulkan kekhawatiran publik adalah keinginan agar Polri kembali difokuskan hanya pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Secara sekilas, gagasan ini terlihat seperti upaya untuk memperkuat pengawasan sipil terhadap kepolisian. Namun dalam konteks yang lebih dalam, publik melihat ini sebagai celah untuk memusatkan kembali kekuatan keamanan nasional di bawah institusi militer. Dengan kata lain, jika Polri dikebiri peran strategisnya dan dikembalikan ke bawah Mendagri, maka secara paralel TNI akan kembali menjadi satu-satunya kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan keamanan yang dominan, menciptakan potensi pembentukan pusat kekuasaan baru di luar kendali demokrasi sipil. Opini publik mencermati bahwa pemisahan TNI dan Polri pasca reformasi adalah salah satu capaian paling penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana terjadi di era Orde Baru, ketika militer tidak hanya mengendalikan pertahanan, tetapi juga masuk ke dalam ranah keamanan dan pemerintahan sipil. Jika sekarang peran Polri dipersempit, sementara tidak ada pembatasan atau pengawasan ketat terhadap TNI, maka ini membuka peluang munculnya kembali doktrin dui fungsi secara halus. Banyak warga melihat tuntutan ini sebagai langkah strategis yang bisa memundurkan sistem ketatanegaraan ke pola lama, di mana militer berperan dominan dalam urusan politik dan pemerintahan, bukan hanya pertahanan. Maka dari itu, publik menilai bahwa tuntutan ini bukan solusi atas ketidakberesan demokrasi, melainkan justru sinyal bahaya bagi kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil yang selama ini coba dibatasi oleh reformasi.
Jika tuntutan-tuntutan Forum Purnawirawan TNI, termasuk kembalinya ke UUD 1945 asli dan reposisi Polri di bawah Mendagri, dikabulkan oleh Presiden Prabowo, maka Indonesia berpotensi memasuki fase yang sangat berbahaya dalam perjalanan demokrasinya. Publik luas menilai hal ini bukan sekadar revisi struktural, melainkan ancaman langsung terhadap sistem ketatanegaraan yang telah dibangun dengan susah payah pasca reformasi 1998. Demokrasi yang selama ini menjadi fondasi kebebasan sipil, pengawasan kekuasaan, dan supremasi hukum bisa tergantikan oleh sistem otoriter yang terselubung dalam nama stabilitas nasional. Konstitusi yang telah diamandemen demi penguatan lembaga demokrasi seperti MK, KPK, dan pemilu langsung bisa terancam hilang fungsinya, bahkan dihapus. Dalam skenario ekstrim, bangsa ini bisa terseret kembali ke model kekuasaan tunggal, di mana rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek dari kedaulatan. Opini publik, terutama kalangan muda dan akademisi, mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa jika konsolidasi kekuasaan seperti ini diterima begitu saja, maka narasi Indonesia bubar 2030 bukan lagi sekadar teori konspirasi, tetapi bisa menjadi kenyataan pahit. Ketika demokrasi hilang, dan kekuasaan terpusat tanpa kontrol, maka potensi konflik horizontal, ketidakpuasan daerah, dan disintegrasi bangsa makin terbuka lebar. Siapa yang bisa menjamin negara ini akan tetap utuh dan aman jika rakyat tidak lagi memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasi secara bebas dan konstitusional? Masyarakat luas berharap Presiden Prabowo tetap setia pada semangat reformasi dan tidak terjebak dalam tekanan kelompok tertentu yang ingin membawa bangsa ini mundur ke masa kekuasaan absolut. Karena sekali pintu otoritarianisme dibuka, sejarah membuktikan menutupnya kembali jauh lebih sulit dan berdarah-darah. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI, ancaman terselubung terhadap kedaulatan bangsa. Dalam iklim demokrasi yang tengah mengalami ujian berat, munculnya 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI menjadi satu babak baru yang sangat mengkhawatirkan. Apa yang tampak sebagai seruan penyelamatan bangsa, justru menyimpan agenda sistematis untuk merongrong kedaulatan negara, melemahkan demokrasi, dan bahkan menghapus konstitusi hasil reformasi. Jika tidak disikapi secara kritis, 8 poin tuntutan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk restorasi kekuasaan ala Orde Baru, era yang telah terbukti membawa keterbelakangan, represi, dan stagnasi nasional selama lebih dari 3 dekade. Mimbar kritis, tuntutan yang terstruktur dan sistemik. Forum Purnawirawan TNI bukan hanya menyuarakan keresahan. Mereka datang membawa paket tuntutan yang tersusun rapi dan saling terhubung secara ideologis. Kembali ke UUD 1945 versi asli adalah pangkal dari segalanya, sebab versi asli ini memberikan kewenangan nyaris mutlak kepada Presiden, tanpa batasan masa jabatan, tanpa Mahkamah Konstitusi, tanpa pemilu langsung, dan tanpa sistem pengawasan legislatif yang seimbang. Ini bukan revisi kosmetik, ini adalah pembongkaran total terhadap arsitektur demokrasi yang dibangun melalui darah, air mata, dan perjuangan reformasi 1998. Seluruh poin lainnya, seperti restrukturisasi Polri agar berada di bawah Mendagri, wacana kembali pada sistem pemilihan tidak langsung, hingga isu kedaulatan, ekonomi yang dibungkus nasionalisme sempit, semuanya mengarah pada satu hal, sentralisasi kekuasaan dan kebangkitan kembali dominasi militer dalam ranah sipil dan politik. Ini adalah bentuk reinkarnasi dari dui fungsi ABRI, yang telah dibatalkan secara historis karena terbukti merusak struktur negara dan menyingkirkan rakyat dari ruang kekuasaan. Mengapa ini berbahaya? Tuntutan ini, jika diakomodasi oleh Presiden Prabowo, tidak hanya akan menggoyang fondasi demokrasi Indonesia, tetapi juga bisa menghapus identitas konstitusional bangsa. Indonesia bukan lagi negara demokrasi jika UUD 1945 asli diterapkan kembali tanpa filter amandemen. Presiden bisa kembali menjabat seumur hidup, kekuasaan bisa dijalankan tanpa kontrol, dan rakyat kembali menjadi objek pasif dari sistem yang otoriter. Publik ingat, inilah pola yang dipakai rezim Orde Baru di bawah Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Rezim yang dikenal dengan represi, korupsi sistemik, dan isolasi internasional. Tidak hanya itu, ancaman ini berkaitan erat dengan kekhawatiran serius tentang masa depan keutuhan bangsa. Narasi Indonesia bubar 2030 yang pernah muncul dalam diskursus publik bukan lagi wacana absurd jika demokrasi benar-benar dikubur.
Ketika satu kelompok elit mendikte arah negara, dan rakyat kehilangan saluran aspirasi, maka disintegrasi sosial dan politik tinggal menunggu waktu. Siapa yang bisa menjamin negara ini akan tetap utuh jika konstitusi diinjak-injak oleh segelintir orang yang merasa lebih tahu daripada kehendak rakyat? Reformasi, jalan yang harus dipertahankan. Perlu ditegaskan, tanpa reformasi 1998, mungkin hari ini Indonesia hanya tinggal nama. Berkat keberanian mahasiswa, aktivis, dan rakyat biasa, negara ini bisa kembali bernapas dalam sistem demokrasi. Lembaga-lembaga negara direformasi, hak-hak sipil dilindungi, dan kekuasaan mulai diawasi. Kini, jika 8 tuntutan ini dikabulkan, maka seluruh capaian itu akan lenyap, dan bangsa ini mundur ke titik awal seolah sejarah perjuangan itu tak pernah terjadi. Publik berhak marah. Bukan karena mereka anti militer atau tidak hormat pada jasa para purnawirawan. Tetapi karena mereka tahu, cinta pada negeri ini berarti menjaga agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan yang salah lagi. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI bukan solusi untuk membenahi demokrasi, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Presiden harus tegas. Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian sejarah. Ia bisa memilih menjadi negarawan yang menjaga demokrasi, atau menjadi sosok yang tercatat sebagai pemimpin yang membuka jalan bagi runtuhnya sistem konstitusional. Publik berharap Presiden tidak tunduk pada tekanan kekuatan masa lalu yang ingin memutar balik sejarah. Jika tuntutan ini dikabulkan, maka bukan hanya demokrasi yang mati, tetapi juga semangat Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat atas pilihan rakyatnya sendiri.